Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim, NIM 203111025, jurusan Pendidikan Biologi semester 7. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi tumbuhan. Pokok bahasan. Pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum evolusi tumbuhan yang meliputi adaptasi struktural kimiawi reproduksi dan siklus hidup. Pembahasan yang kedua yaitu asal mula tumbuhan vaskuler yang meliputi periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat. Pembahasan yang ketiga yaitu evolusi tumbuhan vaskuler yang meliputi tumbuhan vaskuler tak berbiji dan tumbuhan vaskuler berbiji. Gambaran umum evolusi tumbuhan. Semua tumbuhan merupakan eukariota multiseluler yang autotrof, fotosintetik, atau jenis makhluk hidup eukariota multiseluler yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa dan dapat menyimpan kelebihan karbohidratnya dalam bentuk pati. Studi evolusi tumbuhan didasarkan pada kesamaan bukti dan umumnya memiliki keterbatasan yang secara umum hampir sama dengan studi evolusi pada hewan. Berikut penjelasan mengenai keterbatasan yang terdapat pada studi evolusi tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan tinggi tidak berpindah tempat sehingga kecil kemungkinan terjadinya fosilisasi apabila tempat tumbuhan itu hidup tidak memungkinkan terjadinya proses fosilisasi. Pada hewan misalnya, bangkainya dapat terbawa arus sungai atau tenggelam di rawa yang kemudian akan mengawetkannya melalui peristiwa fosilisasi. Yang kedua yaitu tumbuhan cenderung menggugurkan bagian-bagiannya, misalnya daun, batang, bunga, dan biji. Jadi, daun dan polen yang mengalami fosilisasi mungkin dapat dinyatakan sebagai spesies yang berbeda, karena jika dilihat tidak tampak adanya hubungan organik satu sama lain. Yang ketiga yaitu tumbuhan tidak memiliki bagian tubuh yang keras, seperti halnya rangka pada hewan, sehingga memungkinkan terawetkannya juga tidak terlalu besar. Dan yang terakhir yaitu rentang bentuk struktur tumbuhan sangat kecil jika dibandingkan dengan hewan. Setiap tumbuhan mengalami adaptasi berdasarkan lingkungan hidupnya masing-masing untuk bertahan hidup. Adaptasi dibagi menjadi 4, yaitu adaptasi struktural. Kehidupan di darat berbeda dengan kehidupan di air, karena cahaya dan sebagian besar karbon dioksida diambil dari udara atau atas permukaan tanah, sedangkan air dan zat mineral diserap dari dalam tanah. Adaptasi ini menyebabkan tumbuhan memiliki struktur tubuh yang kompleks dan beragam. Contohnya seperti pada perbedaan letak stomata pada daun tumbuhan yang tinggal di daratan dan tumbuhan yang tinggal di dalam perairan. Yang kedua yaitu adaptasi kimiawi. Contohnya yaitu proses transpirasi pada tumbuhan, di mana untuk mencegah hilangnya air secara berlebihan melalui proses transpirasi, maka daun dilapisi oleh kutikula, di mana kutikula atau lapisan lilin ini dihasilkan melalui proses metabolisme sekunder. Yang ketiga yaitu adaptasi reproduksi. Struktur alat reproduksi pada tumbuhan mengalami masa untuk mencegah kekeringan pada gamet dan embrio. Pada tumbuhan lumut, gamet terlindungi di dalam gametangia yang selalu lembab. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, embrio dilindungi oleh jaringan induk. Yang terakhir yaitu penggiliran generasi pada tumbuhan, atau dapat juga disebut siklus hidup. Dalam siklus hidup terdapat masa gametofit
yaitu individu multiseluler yang memiliki sel-sel yang haploid, dan massa sporofit, yaitu individu multiseluler dengan sel-sel diploid. Pada kelompok tumbuhan lumut gametofit, haploid merupakan tumbuhan yang lebih besar ukurannya atau lebih dominan daripada sporofit. Pada kelompok paku-pakuan, konifer, pohon pinus, dan tumbuhan bunga generasi sporofit yang diploid adalah tahapan yang dominan dan mudah teramati. Selanjutnya, asal mula tumbuhan vaskuler. Perkembangan evolusi tumbuhan vaskuler dimulai sejak 475 juta tahun yang lalu dan terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode pertama, yaitu periode evolusi selama masa Ordovisian zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun silam, di mana asal mulanya berasal dari nenek moyang akuatik. Adaptasi terhadap kehidupan darat atau terestrial dibuktikan oleh adanya sporopolinin dan gametaneinia berlapis yang melindungi gamet dan embrio. Nah, adaptasi ini terjadi pada Bryophyta yang merupakan tumbuhan darat pertama. Bryophyta ini berkembang menjadi berbagai variasi dalam kelompoknya. Jaringan pembuluh yang terdiri atas sel-sel membentuk pembuluh untuk mengangkut air dan sadhara ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu periode kedua, di mana evolusi tumbuhan ini ditandai oleh diferensiasi tumbuhan vaskuler atau tumbuhan berpembuluh, yang dimana selama masa Devon sekitar 400 juta tahun yang lalu, tumbuhan vaskuler ini merupakan tumbuhan tak berbiji, misalnya pada jenis paku-pakuan serta kelompok tumbuhan yang tak berbiji lainnya. Selanjutnya yaitu periode ketiga, di mana evolusi tumbuhan dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang melindungi embrio dari kekeringan dan ancaman perubahan lingkungan. Kemunculan ini mempercepat perluasan koloniasi tumbuhan di daratan. Nah, biji tumbuhan terdiri atas embrio dan cadangan makanan yang terlindungi oleh suatu penutup. Selanjutnya periode keempat, di mana evolusi tumbuhan terjadi pada masa Kereta, yaitu zaman Mesozoik, sekitar 30 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki struktur produksi yang agak rumit, di mana biji dilindungi oleh ruangan yang disebut ovarium. Karena biji terlindungi sedemikian rupa, maka kelompok ini disebut tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, di sini ada grafik evolusi tumbuhan. Berdasarkan grafik di atas, Bryophyta merupakan tumbuhan darat awal yang berevolusi dari jenis yang hidup di air. Adaptasi ini belum sempurna, sehingga Bryophyta memerlukan tempat hidup yang lembab. Bryophyta dalam bahasa Yunani yang artinya lumut menunjukkan adaptasi penting dengan kehidupan darat, yaitu adanya archegonium atau gamet betina dan antheridium atau gamet jantan. Nah, archegonium ini menghasilkan satu sel telur atau ovum, antheridium menghasilkan sperma berflagela, dan juga sel telur dibuahi di dalam archegonium dan kemudian berkembang menjadi zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio di dalam selubung pelindung organ betina, sekalipun embrio telah terlindungi sedemikian rupa, namun Bryophyta belum sepenuhnya terbebas dari kehidupan air. Untuk berproduksi sperma berflagela masih tetap memerlukan air untuk dapat membuahi sel telur. Bryophyta juga tidak memiliki jaringan lignin dan tidak memiliki jaringan vaskuler, sehingga air dari lingkungan berdifusi dan diserap oleh sel. Bryophyta sendiri terbagi menjadi 3 divisi, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Dari ketiga divisi Bryophyta tersebut,
telah berhasil hidup di darat dan beradaptasi selama lebih dari 450 juta tahun yang lalu. Bahkan diyakini bahwa pada 50 juta tahun pertama, sejak lahirnya komunitas darat, lumut merupakan satu-satunya tumbuhan yang mendominasi daratan. Kemudian pembahasan lanjutan mengenai evolusi tumbuhan vaskuler. Bryophyta mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu beradaptasi dengan kehidupan darat, sekalipun tidak sepenuhnya dapat hidup di tempat yang kurang air. Pada bagian daun terdapat stomata dan kutikula yang mirip dengan tumbuhan vaskuler, di mana keberadaan stomata dan lapisan kutikula ini merupakan tahap evolusi Bryophyta terhadap kehidupan di darat. Dan yang terakhir, pada tubuh tumbuhan Bryophyta juga telah mengalami diferensiasi menjadi bagian-bagian yang mirip akar, mirip batang, dan mirip daun. Tumbuhan vaskuler atau tumbuhan berpembuluh terdiri atas tumbuhan vaskuler tak berbiji dan tumbuhan vaskuler berbiji. Tumbuhan vaskuler tak berbiji dimulai sejak 360 juta tahun silam, yaitu pada masa karbon. Filogeninya digambarkan sebagai berikut. Terdapat atau diawali dengan tumbuhan yang termasuk dengan Charophyta, dilanjutkan dengan Bryophyta, tumbuhan vaskuler, Gymnospermae, dan juga Angiospermae. Tumbuhan vaskuler tak berbiji siklus hidupnya didominasi oleh generasi sporofit. Generasi sporofitnya sangat kecil dan terdapat di permukaan tanah. Berkurangnya dominasi generasi gametofit dalam evolusi tumbuhan merupakan bentuk kecenderungan tumbuhan untuk beradaptasi dengan kehidupan darat. Pada jenis paku-pakuan terdapat dua macam tumbuhan sporofit, yaitu paku hemospora dan juga paku heterospora. Paku homospora menghasilkan spora yang sama bentuk dan ukurannya, sementara paku heterospora menghasilkan dua jenis spora, yaitu megaspora dan juga mikrospora. Megaspora menghasilkan gametofit betina, sedangkan mikrospora menghasilkan gametofit jantan. Anggota paku heterospora diantaranya ada yang berevolusi kembali ke air. Tumbuhan vaskuler tak berbiji terdiri atas 3 divisi, yaitu divisi Lycophyta, divisi Sphenophyta, dan juga divisi Pterophyta. Divisi Lycophyta berevolusi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang berevolusi menjadi pohon berkayu dengan diameter batang 2 meter dan tinggi lebih dari 40 meter. Kelompok yang kedua yaitu tetap berukuran kecil, berbentuk herba atau tidak berkayu. Contohnya Lycopodium, paku lumut, dan paku kawat, serta juga pinus tanah. Yang kedua, divisi Spermatophyta atau golongan yang termasuk dalam paku ekor kuda dengan ciri-ciri hidup di bumi belahan utara hingga daerah tropika di tepi aliran sungai. Paku homospora dan juga tumbuhan yang terlihat adalah generasi sporofit. Ketiga yaitu divisi Pterophyta yang termasuk dalam tumbuhan pakis yang memiliki ciri daun berukuran besar. Diduga bentuk daun mengalami evolusi. Setiap daun pakis yang disebut megaphyllae kemungkinan berasal dari beberapa daun-daun kecil yang berdekatan dan daun majemuk ketika masih muda, menggulung, dan ujung daunnya membentuk seperti ujung biola. Selanjutnya ada tumbuhan vaskuler berbiji. Tumbuhan yang pertama kali mengkolonisasi daratan yaitu tumbuhan yang paling dekat kekerabatannya. Ada lumut atau kelompok Bryophyta yang bisa dilihat dari gambar A, yang muncul pada tahun 540 juta tahun yang lalu
Kemudian setelah itu muncullah kelompok tumbuhan vaskuler yang primitif, yaitu Pteridophyta, di mana Pteridophyta ini adalah leluhur tumbuhan. Untuk melihat siklus kehidupan dari Bryophyta dan Pteridophyta dikarakterisasi dari pergiliran keturunan. Seperti apakah mereka termasuk ke dalam gimnos atau Angiospermae? Dan yang membedakan Bryophyta dan Pteridophyta dilihat dari reproduksinya serta kebutuhan airnya di dalam reproduksi tersebut. Untuk mengetahui siklus kehidupan Bryophyta dan Pteridophyta hingga selesai itu membutuhkan air, karena gametofit jantan mengeluarkan sperma, di mana sperma harus berenang menggunakan flagellanya, dan ini untuk mencapai atau menfertilisasi gamet betina atau telur. Dan setelah fertilisasi zigot akan tumbuh dan zigot akan berkembang menjadi sporofit. Sporofit ini akan menjadi sporongia atau kantung-kantung spora. Di dalam sporongia, sel-sel induk akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spora-spora haploid. Kemudian spora-spora haploid ini akan dikeluarkan di lingkungan yang bagus atau baik untuk pertumbuhan. Dan spora-spora haploid ini akan menuju germinasi dan kemudian akan menghasilkan generasi baru dari gametofit. Selanjutnya untuk evolusi tumbuhan berbiji, menunjukkan bahwa generasi yang paling dominan adalah sporofit. Pada saat ini, reduksi sistematik di dalam ukuran gametofit membentuk struktur yang mencolok atau mengecil pada kumpulan-kumpulan sel mikroskopik yang terbungkus dari suatu jaringan dari sporofit. Mereka adalah tumbuhan berbiji heterospor. Jadi spermatofit ini membentuk dua jenis spora, yaitu Megasporangia atau betina dan Microsporangia yaitu jantan. Nah, Megasporangia ini kemudian akan berkembang menjadi gametofit betina dan menghasilkan telur, sedangkan Microsporangia akan menjadi matang atau dewasa menjadi gametofit jantan dan menghasilkan sperma. Dan karena gametofit ini dewasa di dalam spora, maka mereka tidak hidup bebas dan tidak seperti tumbuhan vaskuler berbiji dan tumbuhan berbiji yang heterospor. Dilihat sebagai leluhur pertama yang memiliki evolusi dari tumbuhan berbiji. Biji serta serbuk sari adalah dua adaptasi yang sangat penting dalam menghadapi masa kekeringan dan untuk reproduksi, supaya tidak membutuhkan air. Ini membedakan tumbuhan berbiji dengan tumbuhan-tumbuhan vaskuler lainnya yang tidak berbiji, dan kedua adaptasi tersebut untuk mengkolonisasi daratan dimulai oleh Bryophyta dan leluhur dari Bryophyta. Dan fosil yang sudah ditemukan itu menunjukkan bahwa tumbuhan berbiji itu muncul sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada evolusi Gymnospermae, di mana yang kita ketahui bahwa tumbuhan fosil yang bernama Elkinsia polymorpha adalah pakis berbiji dari era Devonian, yang diperkirakan sebagai tumbuhan berbiji pertama kali yang diketahui dari era Devonian, yang berarti sekitar 400 juta tahun yang lalu. Pakis berbiji menghasilkan suatu biji di ranting tanpa struktur yang khusus dan membuat pakis berbiji sebagai tumbuhan biji yang nyata pertama. Pakis berbiji mengembangkan suatu struktur yang disebut sebagai cupulis, dan cupulis ini untuk menutup juga melindungi ovul. Nah, ovul adalah gametofit betina dan memiliki jaringan-jaringan yang berhubungan dengan gametofit betina tersebut. Jaringan-jaringan miliknya ini akan berkembang menjadi biji
saat proses fertilisasi terjadi. Setelah menjelaskan evolusi Gymnospermae, kita akan lebih memahami bagaimana asal-usul Gymnospermae yang diawali tumbuhan berbiji. Kalau sekarang itu mirip dengan pohon pakis modern yang menjadi lebih banyak dan beragam pada masa Carboniferous. Nah, di mana terdapat rawa batu bara, dan nama Carboniferous ini karena banyak sekali deposit atau endapan batu bara pada periode tersebut. Kemudian pada catatan fosil yang mengidentifikasi bahwa Gymnospermae pertama, yaitu Progynous spermae, kebanyakan atau kemungkinan besar berasal dari zaman Paleozoikum, yaitu lebih tepatnya pada pertengahan periode Devonian, sekitar 300 juta tahun yang lalu. Dan pada masa Permian adalah masa yang kering, di mana pada periode ini, karena kering akan memberikan suatu kelebihan terhadap reproduksi dari tumbuh-tumbuhan berbiji yang lebih bagus adaptasinya terhadap kekeringan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Angiospermae. Angiospermae digolongkan sebagai divisi tunggal Anthophyta. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata anthos yang berarti bunga, Amarula, Mimpales, dan Austrobaileales sering dikelompokkan menjadi basal. Angiospermae merupakan tumbuhan berbunga yang menyimpang dari garis keturunan sejak awal dan mengarahkan evolusi pada sebagian besar tumbuhan berbiji tertutup saat ini. Sampai akhir 1990-an, sebagian besar ilmuwan membagi tumbuhan berbiji tertutup menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah daun lembaga atau kotiledonnya. Kelompok dengan biji yang memiliki satu daun lembaga atau kotiledon disebut juga monokotil, dan kelompok biji yang memiliki dua daun lembaga atau kotiledon disebut dikotil. Tumbuhan berbunga atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan vaskular terbesar dalam kingdom Plantae. Dengan jumlah spesies yang besar, tumbuhan berbunga adalah tumbuhan yang mendominasi di ekosistem terestrial dan tergolong organisme yang paling sukses sepanjang kehidupan. Nah, sebagai tumbuhan yang beradaptasi dengan kehidupan darat, maka Angiospermae mengalami evolusi pada bagian pembuluh, bunga, buah, dan siklus hidup. Selanjutnya, kapan Angiospermae hidup di bumi? Angiospermae diperkirakan hidup sekitar 130 juta tahun yang lalu. Fosilnya ditemukan di lapisan batuan kereta. Jika dibandingkan dengan fosil paku dan Gymnospermae, maka fosil Angiospermae sangat jarang ditemukan. Pada akhir masa Cretaceous, 665 juta tahun silam, Angiospermae mulai mendominasi daratan di bumi hingga saat ini. Lalu apa hubungannya dengan kepunahan massal? Nah, bumi kita pernah dilanda kepunahan massal, yaitu akhir-akhir masa Permians sekitar 200 juta tahun yang lalu dan akhir masa Kereta. Masa ini merupakan periode krisis karena banyak kelompok organisme mati dan kemudian digantikan kelompok baru. Frekuensi kepunahan tertinggi terjadi di lautan, namun flora dan fauna di darat juga mengalami kepunahan yang cukup besar. Kelompok reptilia raksasa seperti dinosaurus berangsur-angsur punah. Begitu pula kelompok sikat dan konifer yang mendominasi hutan zaman Mesozoikum juga ikut punah. Setelah kepunahan itu, maka nisianya digantikan oleh mamalia dan tumbuhan berbunga. Perubahan ini tampak dari perubahan fosil selama akhir masa Kereta. Para ahli geologi menggunakan akhir masa Kereta sebagai batas antara
zaman Mesozoik, dan Kenozoikum. Evolusi angiospermae juga mempengaruhi evolusi hewan karena beberapa hewan yang menghuni daratan menyesuaikan kebutuhan makannya dengan tumbuhan bunga yang mendominasi hutan pada masa itu, mulai dari dasar hutan hingga bagian tudungnya di mana terdapat tumbuhan epifit. Nah, hewan pemakan tumbuhan menjadi terspesialisasi untuk memakan jenis tumbuhan tertentu. Serangga yang mencari madu bunga kemudian berkembang menjadi hewan penyerbuk. Hewan penyerbuk ini kemudian menjadi faktor meningkatkan keanekaragaman tanaman bunga. Hewan ini menjadi koevolusi bagi Angiospermae. Selanjutnya, berbagai jenis bunga kemudian mengembangkan keunikannya untuk menarik perhatian hewan penyerbuk. Misalnya, warna tertentu menjadi daya tarik serangga, burung, dan hewan lainnya. Lalu, aroma bunga juga menjadi daya tarik bagi hewan. Dengan demikian, terbentuk suatu pola interaksi khusus antara hewan penyerbuk dengan bunga yang diserbukinya. Begitu pula dengan penyebaran biji. Buah yang telah masak umumnya berwarna mencolok atau menebarkan aroma yang menarik perhatian hewan pemakan buah. Dagingnya dimakan, namun bijinya tidak dapat hancur dalam sistem pencernaan hewan tersebut. Kemudian keluar bersama fesesnya atau dikeluarkan lagi dari paruhnya, sehingga dapat tumbuh di tempat yang jauh dari induknya. Dalam hal ini, hewan menjadi perantara dalam penyebaran biji tumbuhan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan Angiospermae berhasil dalam penyebarannya di darat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.